Sampurasun. Eh, Salamun alaikum merdeka. Nah, kemarin saya telah membuka satu pembicaraan kenapa ada suku Sunda di Pulau Jawa ya pada video kemarin. Nah, akan dilanjutkan lagi dengan materi yang memang akan bersambung. Kenapa narasinya saya agak kurang jelas, supaya diperhatikan. Kenapa? Itu sebagai trik marketing supaya ramai lah tontonan. Nah, ini berdasarkan data ya, saudara-saudara. Berdasarkan ahli sejarah Belanda Van der Molen dan juga J.J. Ras, seorang Belanda juga, dalam video kemarin mengatakan bahwa orang Jawa itu berasal dari Kalimantan. Silahkan cari saja di makalah-makalah gitu. Dari banyaklah di link-link media-media yang membahas tentang sejarah orang Kalimantan yang migrasi ke Pulau Jawa. Dan Jawa itu sendiri dari bahasa Sanskerta adalah dari kata Yapa Jawawut, artinya tempat ada yang namanya makanan Jawawut. Silahkan dicari lagi, adalah sumber-sumber yang terpercaya. Nah, di Pulau Jawa ini ada dua kelompok manusia besar penghuni dari Pulau Jawa ini. Tidak termasuk ini ya, saya tidak akan membahas tentang Betawi ya, gitu. Ini yang ada di Pulau Jawa ini, yaitu yang sekarang dikenal dengan Sunda dan juga Jawa. Nah, dua komunitas besar ini menempati satu wilayah, yaitu satu pulau. Dan dua kelompok besar ini yang dikatakan oleh orang-orang hari ini adalah suku. Padahal setelah kita dan saya pelajari bahwa dulu gitu di Pulau Jawa ini tidak mengenal suku ya, tidak mengenal suku Jawa dan suku Sunda. Nah, dikenalnya dua kelompok besar ini, suku Jawa dan suku Sunda, adalah produk dari kolonial, yaitu waktu zaman Thomas Stanford Raffles ya gitu. Si Raffles. Untuk apa? Untuk pemetaan supaya mudah administrasi. Sekitar 1811 lah si Raffles itu yang menjabat sebagai letnan gubernur di wilayah Nusantara. Nah, adapun Sunda, kalau dalam pengertian itu ada yang mengatakan dari kata Sunada. Silahkan cari apa itu artinya Sunada. Terus lagi ada kata Sunda itu diterjemahkan suci bersih. Nah, adapun juga menurut Anan Krishna bahwa Sunda itu dari satu wilayah yang bentuk wilayahnya seperti belalai, yaitu Sundaland gitu. Lihatlah paparan Sunda gitu. Nah, sebelum nama Sunda ini menjadi sebuah kerajaan gitu ya, dulu di Eropa, bahwa yang namanya Sunda ini menurut Claudius Potemos gitu, bahwa Sunda ini adalah wilayah yang memang terhampar luas, yang tidak terpisahkan oleh lautan,
yaitu dari Asia Tenggara, meliputi Thailand, Malaysia, Singapura, Sumatera, Jawa, Kalimantan, gitu. Dulu belum terpecah, belum ada lautan sekarang, gitu, sampai Natuna ke sana. Dulu bersatu, daratan yang sangat luas, disebut paparan Sunda atau Sundaland, gitu. Nah, bagaimana bisa terbentuk menjadi kerajaan Sunda, gitu, menjadi, apalagi sekarang dikerucutkan menjadi suku Sunda. Nah, ini saya akan bahas bahwa yang namanya Sunda, gitu, dari bahasa Sanskrit artinya putih bersih, suci, gitu. Jadi konotasinya baik dan bagus. Itu menjadi sebuah kerajaan setelah tahun 669 Masehi, yaitu oleh Tarusbawa. Jadi Tarusbawa ini merubah Tarumanegara menjadi kerajaan Sunda ataupun Selam Sunda, gitu. Kerajaan Selam Sunda tahun 669. Jadi sebelumnya tidak ada nama kerajaan Sunda, yang ada adalah Tarumanegara. Nah, bagaimana sekarang menjadi Sunda ini tanda kutip menjadi suku? Nah, itu adalah produk dari kolonial Belanda, ya, dari Thomas Stafford Raffles. Silakan dibaca aja. Tetapi sebelumnya bahwa yang namanya Sunda itu diambil dari kata yang kita bahas tadi, Sunada, apalah banyak gitu. Kesini jadi Sandai gitu. Terus lagi ada hubung kait dengan bentuk paparan Sunda, itu Sundaland itu seperti belalai kan gitu. Menurut Anand Krishna, ya, Sunda dari bahasa Sanskerta gitu. Jadi seperti belalai katanya, gitu bentuk Sundaland. Nah, hubung kait Sunda dengan Sindhu yang ada sekarang di Bharata, di India, ya, kalau sekarang Sindhu. Diperkirakan, ini berperkirakan bahwa mereka itu adalah dulunya migrasi dari tanah Sundaland, gitu, dari tanah Sunda, dari paparan Sunda, ya. Lalu terjadinya gelombang besar, gitu, hingga Sundaland ini terpecah. Nah, di dunia kajian akademik ini kata-kata Sunda ini, kalimat Sunda ini lebih populer daripada Indonesia. Sebab di dalam ilmu geologi dan geografi yang namanya Sunda ini menyangkut tentang bagaimana terjadinya satu gerakan tektonik, ya, hingga menimbulkan pancaran air laut yang menggenangi wilayah bagian dari Sundaland. Maka terbentuklah, gitu, memisahkanlah daratan itu hingga menjadi pulau-pulau seperti sekarang, seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan. Padahal dulunya adalah suatu paparan, maka disebut Sundaland. Nah, setelah terpisah berapa 20.000 tahun, maka pulau-pulau ini menyisakan generasi-generasi. Jadi yang namanya kehidupan ini tidak musnah, ya, tidak hilang. Walaupun terjadi bencana pasti ada yang hidup, gitu. Jadi pada dasarnya manusia yang menempati wilayah bekas Sunda ini ada. Nah, kelompok-kelompok ini membentuk satu komunitas, menjadi suku-suku
gitu, yang ada di pulau-pulau itu. Yang kita kenal hari ini suku banyak lah di Indonesia, suku-suku ini. Dan mayoritas kebanyakan ada yang di pesisir, yang menjadi pelaut, yang menjadi nelayan. Maka terkenallah dulu orang-orang Sundaland, bukan suku Sunda ya. Orang Sunda yang sekarang dikenal dengan Nusantara itu yang menjadi banyak yang pelaut gitu. Dia punya produksi kapal laut yang memang sangat besar gitu ya. Nanti silahkan Anda baca, literasinya banyak lah gitu. Nah, lalu kita mengerucut nih ke Pulau Jawa gitu. Di Jawa itu ada 2 kerajaan ya. Ada kerajaan Galuh dan ada kerajaan Tarumanegara. Nah, bersatunya kerajaan Galuh dan Tarumanegara itu oleh Purnawarman gitu. Lalu mendirikanlah kota Sundapura gitu. Yang sekarang mungkin Sundapura ini di pesisir utara dari Jakarta, Bekasi kan gitu. Banyaklah kisah yang menceritakan itu. Yaitu 2 komunitas besar ini bersatu gitu, merger. Jadi negara merger gitu. Dengan apa? Bisa dengan konflik fisik ataupun yang diceritakan negosiasi lewat perkawinan gitu kan. Silahkan dibaca ya. Nah, kenapa menjadi suku? Nah, ini yang menjadi suku ini adalah gara-gara Belanda ya, gara-gara koloni gitu. Tetapi sebelumnya ini juga pernah dikritik lah. Ada suatu wilayah Raden Tarusbawa mendirikan sebuah kerajaan yaitu Selam Sunda gitu, negara Sunda gitu, tahun 669. Dan ini dikritik oleh kerajaan sebelahnya gitu, yaitu oleh kerajaan Galuh gitu. Nah, terjadilah konflik internal. Jadi Jawa yang asalnya dulu wilayah negara ini bersatu, gara-gara menjadikan Tarumanegara ini namanya menjadi Sunda. Nah, ini menjadi konflik internal dan terpisah ya. Wilayah dari Citarum sampai ke barat Banten itu Sunda, yang berpusat di Pakuan, Bogor. Adapun juga dari Citarum ke timur sampai ke ujung itu Galuh gitu. Nanti mungkin ada periode bersatu kembali gitu. Tapi pada dasarnya yang namanya Sunda itu bukan nama suku. Ada sahabat saya yang menanyakan, kapan katanya Sunda ini menjadi suku? Saya jawab, waktu zaman kolonial Belanda untuk pemetaan, memudahkan administrasi gitu. Ini suku Jawa, ini suku Sunda, ini suku Betawi kan gitu. Itulah produk dari koloni. Nah, kenapa juga Sunda besar, Sundaland ini kok bisa sampai di Indonesia ini hilang gitunya namanya. Tapi di dalam keilmuan akademik, kajian akademik itu selalu dibahas. Ada Sunda besar, Sunda mayor, dan ada Sunda kecil, Sunda minor gitu. Selalu dibahas. Jadi nama Sunda ini lebih terkenal daripada Indonesia kalau di dunia akademik, yaitu jurusan geografi dan biologi. Tetapi sebelumnya Sunda ini juga bisa disebut ajaran Sunda gitu. Ajaran Sunda ini mengacu kepada manusia dengan alam. Jadi tidak terpisahkan antara manusia dengan alam kan gitu. Jadi Sundaland, wilayah Sunda
mempunyai ajaran bahwa manusia ini harus senantiasa punya kontribusi ke alam, tidak boleh merusak alam. Seperti hari ini ada suku di Jawa Barat, yaitu penghuni yang mendiami Kanekes, orang Belanda nyebutnya Baduy gitu. Yaitu bagaimana filosofi ajarannya itu ajaran manusia dengan alamnya gitu. Jadi antara Sunda besar, Sunda kecil dulu tersusun rapi dalam satu paparan kontinen, yaitu Sundaland. Adapun hari ini menjadi suku itu karena program kolonial Belanda untuk memudahkan administrasi. Dan dalam kehidupan Sundaland ini, paparan Sunda besar dari Asia Tenggara meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, Pulau Natuna, itu ada ajarannya. Itu ajaran Sunda. Ajaran Sunda itu ajaran bagaimana manusia dengan alam hidup berdampingan, mengelola alam dengan natural, dengan sangat-sangat alami hidupnya kan gitu ya. Itu ya keterangan yang saya sampaikan. Semoga ini menjadi satu pematik untuk menggali sejarah. Saya ada yang bertanya, harus berdasarkan data katanya. Ya memang betul. Data saya diambil dari bacaan, yaitu bagaimana seorang sejarawan Belanda. Maka jangan nyalakan saya. Tanyakan saja kepada buku yang ditulis oleh Van der Molen dan juga J.J. Ras gitu. Siapakah J.J. Ras ini? Baca, silakan, ada di Wikipedia ya. J.J. Ras orang Belanda. Apalagi J.J. Ras lebih ekstrim bahwa mengatakan orang Jawa hari ini dulunya adalah dari Kalimantan. Tetapi diperkuat kembali bahwa pendiri kerajaan Galuh Purba itu Purwa ya. Galuh pertama di Gunung Slamet itu adalah orang Kalimantan, dari Kalimantan, abad ke-1 Masehi. Nah, sebenarnya kalau kita lebih profesional, harus mengakui bahwa yang namanya suku Sunda itu tidak ada gitu. Jadi suku Sunda ini, suku Jawa ini adalah pemberian dari kolonial Belanda, si Thomas Raffles gitu tah. Gara-gara eta tah berarti. Yang ada adalah komunitas manusia. Adapun di Jawa bagian barat yang mendirikan adalah Maharsi Jaya Singawarman, yaitu memang asli orang India, mendirikan kerajaan Tarumanegara. Di mana Tarumanegara? Maka kita mengenal Sungai Citarum kan gitu. Dan berada di mungkin hari ini antara pesisir utara Jakarta, Bekasi lah gitu. Itu ada gitu ya peninggalannya. Adapun Galuh itu pertamanya itu di Gunung Slamet. Dulu tidak ada Jawa Tengah, Jawa Barat dulu mah gitu ya. Jadi sekarang aja ada Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Kata saya ditegaskan kembali, itu adalah pemetaan supaya memudahkan administrasi. Dan memang harus dipahami bahwa Galuh ini adalah kerajaan pertama yang ada di abad ke-1 di Pulau Jawa. Nanti Galuh ini meneruskan generasi raja-raja Kalingga, banyak lah gitu. Sampai Majapahit, sampai ini gitu. Nah, Jawa bagian barat dikuasai pelarian dari India. Nanti disatukan bersatu. Nanti kita bahas lah siapa pemerintah. Jadi intinya saya tekankan, yang namanya suku Jawa, suku Sunda di Pulau Jawa ini adalah pemberian dari Belanda. Dan Sunda ini dulu adalah suatu hamparan luas. Dan ini sudah tercatat tahun 150 Masehi oleh orang Barat,
yaitu Claudius Ptolemaios gitu ya. Itu sudah tercatat di luar ini kata Sunda. Tapi Sunda bukan merujuk kepada satu suku, tapi Sunda yang merujuk kepada hamparan luas kontinen, paparan yang sangat luas, tanah yang sangat luas, yang dari Asia Tenggara sampai Pulau Natuna itu bersatu, tidak terpisahkan oleh lautan. Jadi suatu paparan luas disebut Sundaland gitu ya. Nah itu saja. Bila ada pemasukan silahkan. Ini hanya berdasarkan bacaan-bacaan. Datanya dari mana Pak? Katanya silahkan Anda baca data-data yang diberikan oleh banyak media-media hari ini kan gitu. Terus lagi siapakah tokohnya? Saya tadi bahas tokohnya adalah J.J. Ras dan juga Pandermolen gitu. Saya baca, mengutip kan gitu. Kalau mau bertanya silahkan beli aja bukunya. Sampurasun.